نسائها خديجة، والقائل أيضا وقد رزقت حبها فأنا أحب من أحبها، وعلى آله أصحابه الهادين المهديين، وأزواجه اللاتي تشرفنا بعشرة سيد المرسلين، خصوصا سيدتنا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين، وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، تغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير، تكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا مولانا فنعم المولى ونعم النصير. ورضي الله تعالى عن سيدنا وسيدنا قطب المكتوم أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وجميع أزواجه وذريته مقدمي خلفائه وأحبابه من الإنس والجان أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang senantiasa mengaruniakan kepada kita limpahan nikmat serta berbagai macam karunia-Nya. Salawat dan salam tercurah dan terlimpah kepada junjungan keharibaan Nabi besar baginda Sayyidina Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan juga semoga keridhaan Allah tercurah dan terlimpah kepada Ummina Sayyidatuna Khadijah al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha, dan semoga juga keridhaan Allah tercurah dan terlimpah kepada Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad al-Tijani beserta seluruh keluarga, para dzurriyyat serta khalifah dan muqaddam beliau, murid dan ahbab beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Tadi Abi meminta karena kita ini bertepatan dengan 11 Ramadan, semalam masih bisa Ramadan. Nah ini ya 17 masih masuk lah. Nah kita bertepatan ini dengan Sayyidatuna Khadijah Kubra. Kita mulai mengakib beliau sedikit, ya 15 menit lah sebelum kita pengajian kitab Hidayatul Rabbaniyah. Kalau hendak mulai kitab dulu, diakhiri manakib kita pertanyaan ngalih gitu. Jadi dimulai manakibnya gitu dulu 15 menit insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai bacakan sedapatnya aja kita, yang mana dari kitab Al-Busyra daripada karangan fi manaqib Sayyidatina Khadijah al-Kubra, karangan daripada Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki yang diterjemahkan oleh Syekh Syukri Yunus radhiyallahu ta'ala anhuma. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau turunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati, beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapat kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik akhlak, terpuji dan jujur, dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Nah jadi Sayyidah Khadijah al-Kubra ini beliau merupakan seorang perempuan yang sangat dimuliakan di Makkah Al-Mukarramah karena beliau saudagar, seorang kaya raya, dan Sidin pun secara umur lebih tua daripada Rasulullah SAW 15 tahun. Nah jadi Sidin umur 40, Rasulullah umur 25. Nah jadi Sidin ini secara umur lebih tua. Dan Sidin pun sebelum menikah dengan Rasulullah itu sudah menikah itu dengan 2 orang lelaki. Nah, dengan 2 orang laki-laki. Dan setelah Sidin menikah dengan 2 orang laki-laki itu pun, nah Sidin hidup 2 orang itu istilahnya single parent gitu. Nah, lalu
masih banyak juga orang-orang yang dimuliakan Allah itu hendak meminang beliau. Artinya orang-orang yang dimuliakan di Mekah itu daripada para saudagar, orang-orang bangsawan itu hendak meminang Sidin. Nah, tetapi Sidin kada diberikan oleh Allah Ta'ala geritik untuk menerima pinangan tersebut. Nah, sampai si bertemu dengan Rasulullah Muhammad Al-Amin, yang mana dari dahulu sudah bergelar Al-Amin, artinya sangat terpercaya, karena kejujuran Rasulullah SAW itu sudah terkenal dari Sidin semenjak kecil. Maka menawarkanlah Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk didagang, untuk didagangkan dagangannya. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah baginda Al-Amin ke negeri Syam, membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya Maisarah supaya membantu baginda Al-Amin dalam perdagangannya. Nah, jadi Maisarah ini seorang laki-laki lah, jangan dikira perempuan. Nah, ini Maisarah ini laki-laki, cuma ngarannya kayak minian. Nah, ini termasuk ngaran yang bisa digunakan laki-laki, bisa digunakan minian. Menurut kita tuh ibaratnya Rizki. Nah, Rizki itu laki yang bisa pakai minian bisa. Fitri ya juga bisa laki bisa minian bisa. Nah, itu. Nah, cuma nih Maisarah itu laki yang gitu lah. Nah, jadi ke Syam itu meliputi hari ini jadi 4 negara, yang mana negara tersebut hari ini Syam itu jadi 4 negara lah hari ini. Dahulu itu satu negara aja, satu kawasannya Syam itu yang paling utama itu di Syria, itu Syam itu. Yang kedua di Lubnan, itu Syam juga, di Lebanon. Kemudian Yordania masuk Syam juga, Palestina termasuk Syam juga. Nah, jadi 4 negara hari ini. Nah, kenapa ke Syam? Karena Syam ini termasuk dahulu jajahan Romawi. Nah, jadi Syam itu sangat maju dalam urusan perdagangan. Jadi orang-orang Quraisy itu pada setiap tahun mereka 2 ekspedisi perdagangan, ada yang ke Syam, ada yang ke Yaman. Nah, jadi 2. Nah, jadi Rasulullah berangkat ke Syam. Nah, jadi Syam itu ketika di perjalanan Rasulullah SAW ini ditemani oleh Maisarah. Cuma kabilah dagang itu banyak orangnya, kadang 1-2 orang, karena kabilah dagang itu pasti diiringi berbagai macam kelompok dagang, ibaratnya kadinnya lah. Nah, jadi bubuhan persatuan kadin di situ berangkat dari Mekah ke Syam, kadang mungkin satu rombongan aja. Cuma Rasulullah itu dibantu dengan asisten Sidin yang bernama Maisarah, yang mana ini pembantunya Sayyidah Khadijah. Ketika sampai di Syam, semua dagangannya habis laku dengan untung yang banyak. Nah, jadi di perjalanan ini si Maisarah itu melihat berbagai macam keajaiban kan. Setelah itu kembali baginda Al-Amin ke Mekah. Manakala sampai ke Mekah disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang gembira dan ucapan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Al-Amin serta keberhasilan dalam berdagang, maka tertanam di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta dengan baginda Al-Amin. Ditambah lagi cerita dari Maisarah akan keajaiban yang terjadi pada baginda Al-Amin dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Di antaranya awan yang menaungi selama dalam perjalanan, onta yang tunduk dan patuh, perjalanan yang cepat sampai dan mudah. Mendengar cerita yang demikian itu, maka bertambah kuatlah cinta Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin. Nah, jadi di perjalanan itu disaksikan oleh Maisarah lah berbagai macam peristiwa-peristiwa yang mana itu di luar nalar. Di antaranya yang dituliskan di sini, Maisarah melihat bahwasanya Rasulullah SAW itu berjalan itu dinaungi oleh awan, yang mana Sidin tidak apa alasan dalam perjalanan tersebut. Nah,
Nah, saking luar biasanya irhasat itu yang terjadi daripada hal menyalahi adat sebelum menjadi nabi. Kalau sudah jadi nabi kan mukjizat. Nah, kemudian Rasulullah pun ada juga singgah di sekitar Syam itu di sebuah pohon, yang mana pohon itu disandari oleh Rasulullah. Nah, dan itu sampai hari ini masih ada pohonnya itu, dan itu digelari dengan pohon sahabat. Dan kadang mati-mati pohonnya itu rangga, rindang, dan itu dijaga hari ini di Yordania sebagai salah satu cagar budaya. Nah, kenapa? Karena di situ Rasulullah diriwayatkan pernah singgah dan bersandar. Kemudian daripada itu menyuruh Sayyidah Khadijah akan Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan Baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah Nafisah kepada Baginda Al-Amin dan bertanya, "Wahai Baginda Al-Amin, apakah yang menegah engkau daripada berkawin?" Jawaban Baginda, "Aku tidak punya apa-apa." Berkata Nafisah, "Bagaimana kalau ada seseorang perempuan yang baik akhlak, keturunan yang mulia, elok rupanya dan kaya raya menginginkan diri engkau?" Dijawab Baginda, "Siapakah?" Berkata Nafisah, "Khadijah." Dijawab Baginda, "Sesungguhnya aku lihat Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlak terpuji, bijaksana dan terpelihara dari pekerjaan kaum jahiliyah." Nah, jadi di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya boleh-boleh aja ginian tuh dahulu yang menanyakan kepada laki-laki gitu, nah bukan suatu aib itu. Nah, tapi tentunya ada etikanya gitu kan. Kadang mau langsung tuh jadi runtuh juga gitu pilihan kan. Nah, melewati perantara. Karena ulun pernah dulu di messenger orang, "Assalamualaikum, pian sudah ada calon banyak apa juga nih?" Karena kayak itu juga syariat tuh kan kayak itu gitu lah. Karena seperti itu sangat merendahkan juga lawan pilihan gitu lah. Cuma kan melewati perantara seperti Sayyidah Khadijah ini suatu hal yang wajar dan itu bukanlah aib. Nah, jadi Rasulullah SAW sidin di situ melihat bahwasanya ini merupakan salah satu daripada karunia Allah Ta'ala kepada Sidin, dan ini sebab daripada akhlak Rasulullah SAW yang dilihat oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Dan tentunya Sayyidah Khadijah melihat gitu lah seperti apa bakat Rasulullah SAW dalam berdagang. Nah, setelah Sidin gulik daripada Syam tadi, itu membawa keberuntungan yang luar biasa. Kenapa? Karena sedikit jujur dalam berjualan sampai laris. Karena dahulu itu sistemnya barter itu. Tidak ada bang menggunakan duit kertas. Ada duit itu perak lawan emas. Nah, dirham dan dinar, cuma dirham dinar itu terbatas. Dari karena itu banyak pakai barter juga. Banyak pakai barter. Kemudian musyawarah Baginda Al-Amin dengan paman-paman beliau, dan mereka pun semua setuju, maka mendapatlah keberuntungan dunia dan akhirat. Sayyidah Khadijah Al-Kubra berkawin dengan Sayyiduna Muhammad Al-Amin khairul bariyah. Kemudian datanglah pembesar-pembesar kaum Quraisy menyaksikan perkawinan itu. Lalu Abu Thalib paman Baginda Nabi berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kami dari zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadikan kami sebagai pembersih Baitullah, pelayan tanah haram, dan pembesar Quraisy." Nah, jadi dari dahulu sudah pemelihara Baitullah ini dari keturunan Bani Hashim. Nah, jadi kaya Rasulullah itu Abdul Muttalib dan Sidin Hashim itu sudah menjadi pemelihara Baitullah. Artinya Sidinlah yang menjadi menibarat lain itu ketua takmir masjid lah, artinya seperti itu. Menjadikan kami sebagai pembersih Baitullah, pelayan tanah haram, dan pembesar Quraisy. Kemudian daripada itu
anak saudaraku ini Muhammad bin Abdullah tidak ada tandingannya, walaupun dia tidak kaya tetapi akhlaknya terpuji, keturunannya mulia. Sesungguhnya telah meminang ia akan Khadijah binti Khuwailid dengan mahar yang telah ditentukan. Demi Allah, kejadian ini sangat besar dan perkawinannya ini sangat mulia. Kemudian berkata Waraqah ibn Naufal, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kita daripada pembesar dan pemimpin Quraisy dan keturunan kalian semua daripada pembesar-pembesar Quraisy yang mulia. Dan kami sangat gembira dengan terhubungnya kekeluargaan dengan kalian. Kemudian saksikanlah wahai kaum Quraisy bahwasanya aku kawinkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan mahar 400 dirham. Kemudian berkata Abu Thalib, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dan kedukacitaan berkat perkawinan ini. Baginda kawin berumur 25 tahun, Khadijah berumur 40 tahun, maka mengadakan walimah baginda dengan menyembelih 2 ekor unta. Dan adalah Sayyidah Khadijah salah seorang istri yang paling banyak membantu baginda ketika baginda pergi berkhalwat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini kan ada 2 riwayat kayak mahar Rasulullah itu. Ada yang mengatakan itu dengan 20 ekor unta, dan ada juga yang mengatakan itu dengan 400 dirham. Itu dua-duanya bujur. Artinya 20 ekor unta plus 400 dirham. Nah, jadi hitung aja dirham itu berapa harga perak. Kadinya turun hitungan dirham. Cuma kalau unta tuh hitungannya yang bagus anggap 50 juta, kalau 20 ekor kan 1 M sudah. Nah, jadi bahasa Rasulullah tuh pada misi apa-apa tuh itu bahasa hatinya sebenarnya. Nah, artinya sidin kawin itu mudah juga itu kan. Jangan mendengar menakik nih, anak udah muda ngomong kawin gitu. Nah, ini bahasa sidin rendah hati, artinya mau dibandingkan orang-orang yang mapan, aku masih belum mapan benar ya semua. Cuma sidin modal ada 20 ekor unta plus dengan 400 dirham. Nah, di sini pun pelajaran juga biasa kita, artinya walaupun perempuan itu orang sugih gitu, nah orang kaya raya, kadang mau juga bertahan gitu ke perempuan. Gitu. Padahal jangan ibaratnya Sayyidah Khadijah di bertahannya mampu aja juga. Nah, cuma di sini Rasulullah menjaga harga diri Sidin juga, harga diri keluarga besar Sidin. Nah, itu pelajaran biasa kita. Nah, jadi penting di ulun sampaikan di sini masalah mahar itu bahwasanya yang paling berkah itu adalah aisyahun mahar. Perempuan yang paling berkah itu paling mudah maharnya. Nah, itu sebagian orang salah mahar yang paling murahnya, padahal yang bujur itu yang paling mudah. Nah, yang paling mudah itu berapa ya tergantung mudahnya masing-masing gitu. Ada yang mudah 10 juta, ada yang mudah 50 juta, ada yang mudah 100 juta, serah. Terus dengan tombol sepakatan, cuma kayak pemudahnya. Nah, artinya apa? Perempuan di sini memudahkan gitu kan. Dan laki-lakinya ini pun tahu diri. Jangan masalah di mata-mata dimudahkan, lo barang aja. Nah, ini kita boleh juga ini. Ya mata-mata ya sudah kami sepembari aja, jangan gedong 5 juta. Nanti gumolornya. Nah, pada ngomong seperti itu, artinya harus sesuai kemampuan gitu kan. Yang mampu 10 juta, mampu 100 juta, sampainya mudah. Bukan yang paling murah, tapi yang paling mudah, yang paling berkah. Mudah itu berapa? Ya itu tergantung masing-masing kemudahannya berapa. Dan itu bila perempuan ridho dengan kemudahan tadi, nah itu yang berkah. Ini Rasulullah. Lain yang paling murah. Kenapa? Karena di sini ulun penting mengkritisi di wadah kita ini. Karena mendengar yang paling murah, lalu aja maharnya dimurahkan, di belakangnya ya larang juga. Lalu aja dengan mahar 5.000 rupiah, itu mahar. Di belakangnya apa? Lain lagi kisahnya. Itu lain kayak itu. Yang paling berkah itu ada kayak itu. Kan karena mendengar yang paling murah itu yang paling berkah, lalu aja dimurahkan nih dengan mahar 10.000 rupiah. Bujur aja maharnya 10.000.
tapi di belakang lain bersuta sampai juga kada mudah orangnya yang orang sampai hutang kan. Nah kada kayak itu gitu kan. Jadi kada sekedar dimurahkan ketika akad tuh ada. Artinya ketika proses meminang itu sesuai dengan kemudahan. Artinya kada banyak kada banyak apa istilahnya menyulitkan. Nah itu artinya semampunya. Tapi lakian ini pun harus tahu diri juga, semampu semaksimal ia bisa. Jangan sampai itu seadanya ada seperti itu. Artinya harus mengupayakan juga. Nah itu aja yang bisa saya sampaikan di kisah manakib. Alhamdulillah kita sudah mengisahkan sedikit sampai perkawinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang baca manakib itu belum sampaikan itu suatu hal yang sangat bagus. Nah, baik itu manakib Sayyidina Syekh, manakib Sayyidah Khadijah. Nah cuma ini jangan sampai terlalu banyak. Ibaratnya tuh 70%-nya tuh ilmu, 30% manakib, tidak masalah. Karena manakib ini pentingnya apa? Memupuk kecintaan dalam manakib itu. Lalu kita tahu kisah orang baik, lalu kita terpupuk cinta tadi. Yang kedua pula kita akhirnya hendak meniru. Nah itu yang paling penting dalam manakib itu. Cinta kita bertambah, kemudian kita hendak meniru, bukan sekadar mengambil berkah. Karena pian kacau biar mengambil berkah ini nomor 1. Nyatakan nih belum ambil berkah ini nomor 1 kacau. Apanya aja tuh? Misalnya nih nuntut ilmu, aku yang penting dapat berkahnya aja. Pendahulu nomor 1 berkah kada paham tuh kacau. Yang pertama tuh dulu kan dia nuntut ilmu nih supaya paham, supaya paham berkah tuh nomor sekian gitu. Kayak itu juga kita membaca manakib ini, kita hendak mengikuti, kita hendak meniru dan hendak mencintai. Bukan sekedar yang penting dapat berkah lalu kita mudah rezeki. Nah itu jangan sampai seperti itu aja kita. Lalu jadi seremonial kayak sekedar acaranya aja, isinya udah dapat. Nah jadi dulu ada akhwat belum pas kalau mau ya, akhwat tuh bertakun Buya kayak kalau baca manakib Sayyidah Khadijah tuh, jadi Buya menyukai ya manakib paling bagus tuh lagi Buya apa Quran tuh manakib paling bagus di sini 25 nabi ada situ bertangis sini. Belum lagi kisah Sayyidah Maryam, ya Allah, kisah Luqmanul Hakim itu manakib paling bagus tuh Qurannya. Gak ada satupun isi ayat di dalam Quran tuh kecuali ada hubungannya dengan Nabi. Nah artinya apa, jangan sampai tak kalahkan Qurannya, hadisnya, ilmunya. Karena kita nih harus tahu juga cara mencintai. Jangan mahabbah aja. Ilmu mahabbahnya itu kayak apa supaya sesuai dengan adab. Nah ilmu kita memilih kayak apa ya, jadi kalau kita kan sesuai mahabbahnya itu kada pas. Nah jadi ibarat pengajian sebulan atau 4 kali, sekali manakib jar gitu. Nah mau pengajian sebulan sekali, manakib aja isinya pulang. Nah ini akhirnya kada pas gitu. Nah ilmunya kita harus lebih banyak porsinya, atau minimal 50-50 lah menanak juga. Jangan sampai manakib aja gitu. Nah ilmunya kada dibahas. Nah, jadi kita bismillah.